Mbak Wahyu. Nggih. Mbak Wahyu untuk mentornya sudah hadir Pak Agung. Ampun Pak Bu Nur Oke. Hasanah. Ampun, Mas Irul. Eh, ya. Bu Kata, Izin selamat aku. berjumpa Ya Allah, lagi. Izin aku. Aduh. Bu sehat Bu Pak Yadi pripun Bu? Alhamdulillah sehat. Ya Allah Bu. Gimana kabarnya Bu Kata? Mas Jan, Alhamdulillah. tambah sehat nih. Aku Apa harus Pak Khairul langsung aku pegang harus pegang. ngomong apa ini? Aku juga nggak tahu ini. Mbak Wahyu, ayo. Pak Khairul. Ya, Screen nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sedah Aliyah Negeri. Nah, sekarang Madrasah Aliyah Negeri ya. Nah, Pak Bu Nur Hasanah dan Ibu Selamat ini saya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah bagi kita semua. Sehat selalu. Mungkin bonus kalau Bu Nur Hasanah mau lebih ya boleh lah. ya Mas, cukup 5 menit saja cukup. Kemudian nanti kurang lebih 10 menit dari Ibu Penguji. Mungkin itu ya. Jadi nanti yang penting Mbak Wahyu ini yang poin-poin saja terkait dengan core isunya untuk mengangkat judul, kemudian tahapan kegiatan sampai pada penjadwalan. Itu yang pokok. Nanti yang lama Bu Nur Hasanah sama Bu Katam gitu aja. Betul nggih? Kami persilahkan, monggo Bu Wahyu. Izin share screen Bapak. Nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Nur Afrika, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Media Interaktif Menggunakan Mentimeter dan Quizzes Mata Pelajaran Geografi kelas 12 di MAN 2 Bantul. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sri Sukarni Katamati Ningsih, kemudian Bapak Ahmad Subhan selaku coach, dan terima kasih juga kepada Bu Nur Hasanah Ramawati selaku mentor. Ini merupakan profil dari MAN 2 Bantul, dikepalai oleh Bu Nur Hasanah Ramawati yang beralamat di Jalan Parangtritis, Sabdodadi, Kecamatan Bantul. Dengan visi terwujudnya peserta didik yang mandiri, unggul, terampil, inovatif, anti korupsi dan anti gratifikasi, ramah anak dan ramah lingkungan, serta berkarakter, atau sering disebut dengan mutiara berkarakter. Ini merupakan isu yang saya ambil di MAN 2 Bantul, menggunakan analisis USG. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran TKA, mata pelajaran geografi kelas 12. Kemudian kurang optimalnya guru dalam merancang strategi pembelajaran dan keterbatasan fasilitas pembelajaran sebagai alat bantu visual. Kemudian saya dapatkan core isu yaitu kurang optimalnya penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran tes kemampuan akademik pada mata pelajaran geografi di kelas 12 di MAN 2 Bantul tahun 2025. Pelaksanaan TKA di MAN 2 Bantul belum cukup optimal. Hal ini dilihat dari pengamatan beberapa guru yang masih menggunakan media seadanya seperti menggunakan proyektor pada saat pembelajaran dan pada saat latihan soal. Kemudian saya membuat gagasan yaitu optimalisasi penggunaan media interaktif menggunakan Mentimeter dan Quizzes dalam pembelajaran TKA, mata pelajaran geografi kelas 12 di MAN 2 Bantul. Ini merupakan matriks kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala madrasah. Saya akan mengedarkan survei kepada peserta didik, apa saja kebutuhan belajar TKA. Kemudian saya berkoordinasi terkait pelaksanaan aktualisasi dengan kepala madrasah dan juga berkoordinasi dalam menyusun rencana kebutuhan pembelajaran.
Yang kedua yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran geografi berbasis teknologi digital. Tahapan kegiatannya menentukan media pembelajaran dan menyusun alur penyajian materi. Nanti outputnya media pembelajaran, daftar alur materi. Yang ketiga, menyusun rancangan pembelajaran berbasis teknologi digital, yaitu dengan mendesain pembelajaran dan menyusun latihan soal. Outputnya berupa desain pembelajaran dan naskah soal. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran TKA menggunakan teknologi digital dengan tahapan kegiatan menyiapkan perangkat pendukung, melakukan pembahasan materi terlebih dahulu, kemudian melakukan sesi latihan soal dan refleksi pembelajaran di akhir. Outputnya tersedianya perangkat, dokumen pelaksanaan pembelajaran, dan hasil refleksi dari peserta didik. Tahap yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Saya melakukan evaluasi kepada peserta didik menggunakan Google Form, lalu hasilnya akan saya diskusikan dengan mentor. Saya akan meminta rekomendasi dari mentor dan masukan, kemudian saya akan menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi. Outputnya berupa instrumen evaluasi, catatan dari mentor, dan rencana tindak lanjut, serta laporan aktualisasi. Ini merupakan jadwal pelaksanaannya. Yang pertama, berkoordinasi dengan Kepala Madrasah, dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 September, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober, menyusun rancangan pembelajaran teknologi pada tanggal 2 sampai 10 Oktober, dan melaksanakan pembelajaran TKA pada 13 sampai 31 Oktober, serta melakukan evaluasi pada 3 sampai 5 November. Ini merupakan kegiatan potensi kendala dan juga antisipasi dari kendala tersebut. Yang pertama, potensi kendalanya yaitu pada saat koordinasi penyesuaian waktu dengan mentor, antisipasinya melakukan koordinasi terlebih dahulu. Yang kedua, dalam perencanaan pembelajaran geografi, potensinya guru belum begitu menguasai aplikasinya, antisipasinya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat yang lebih ahli di bidang teknologi, misalnya guru multimedia. Kemudian menyusun rencana pembelajaran, potensi kendalanya kesulitan dalam memilih fitur yang sesuai, antisipasinya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Kegiatan yang keempat, melaksanakan pembelajaran TKA, potensi kendalanya tidak semua peserta didik memiliki akses internet yang stabil dan pada saat pembelajaran mudah terdistraksi dengan website yang lain. Maka antisipasinya sekolah menyediakan koneksi internet yang stabil dan juga pada saat pelaksanaan membuka website yang lain. Tahap yang kelima, mengevaluasi kegiatan, potensi kendalanya, keterbatasan guru dalam melakukan evaluasi sendiri, sehingga antisipasinya berkoordinasi dengan mentor dan meminta masukan dari mentor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini luar biasa kayaknya, dan bimbingan Bu Nur Hasanah luar biasa ini. Ya, cara penyajiannya pun mirip Bu Nur Hasanah ini. Maka untuk memberikan penguatan ya, Bu, Bu Nur, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Katam selaku penguji, penguji ya? Ya. Ya, Mas Irul sebagai pembawa acara dan anakku ya, ini Bu Wahyu Nur Afrita. Kenapa saya bilang anakku ya, sepantaran sama anakku ini Mas Irul. Ya, terima kasih sekali presentasi Mbak Wahyu tadi, luar biasa. Nah, memang ini sesuai dengan kebutuhan saat ini, karena TKA ini adalah hal yang baru tahun ini diadakan untuk kelas 12 di SMA maupun MA begitu. Nah, kita lihat fakta itu biasanya untuk meraih nilai TKA yang tinggi, biasanya Bapak Ibu guru itu hanya ngedrill lewat soal-soal. Biasanya kan begitu. Jadi di drill soal, kemudian anak-anak mengerjakan soal. Tetapi dengan cara seperti itu banyak anak-anak yang ternyata malah justru stres, apalagi karakter siswa-siswa di
Madua Bantul ini mungkin berbeda dengan madrasah aliyah yang lain atau siswa-siswa SMA. Mungkin perlu saya cerita sedikit. Tahun 2024, ketika saya baru masuk di Madua Bantul, siswa yang melanjutkan kuliah atau yang mendaftar UTBK itu hanya 20 siswa dari 220. Artinya 10% ya, 10% nggak ada ya. Betapa memprihatinkan sekali. Karena memang anak-anak yang masuk di Madua Bantul itu adalah anak-anak yang berasal dari anak-anak pinggiran pantai. Nah, kemudian ketika kita survei, ternyata memang 88% anak yang masuk ke Madua Bantul karena ingin bekerja dan tidak melanjutkan kuliah. Memang relate ya dengan data bahwa anak-anak yang masuk atau mengikuti tes UTBK itu hanya 20 siswa dari 220. Nah, kemudian tahun 2024 semester 1 ya artinya tahun 2000 ini bukan hilang. Artinya madrasah aliyahnya tidak hilang. Artinya anak-anak juga harus didorong akademiknya. Kemudian setelah kita panggil orang tua, kemudian kita berikan motivasi, ternyata banyak siswa-siswa yang tahun itu akan melanjutkan kuliah. Jadi di awal tahun ajaran 2024-2025 itu sudah ada 86 siswa yang akan kuliah. Nah, kemudian kita pisahkan itu kelas 12, kelas industri dan kelas universitas. Kelas universitas itu adalah anak-anak yang mau melanjutkan kuliah, kemudian yang kelas industri nanti anak-anak yang magang. Nah, dari anak-anak yang akan melanjutkan kuliah dari 86 siswa, kemarin alhamdulillah diterima di perguruan tinggi 49 siswa. Nah, kaitannya dengan TKA ya ini ya. Nah, tahun ini pun ketika ada TKA, banyak orang tua siswa atau siswa yang menolak atau tidak mau ikut TKA. Bahkan kemarin itu setelah kita data hanya ada 134 siswa yang bersedia mengikuti TKA. Bahkan orang tuanya itu sampai menulis surat pernyataan tidak mau ikut TKA karena anaknya mau wirausaha. Padahal dalam tanda kutip, Kanwil itu setengahnya mewajibkan. Meskipun TKA ini tidak wajib, tapi wajib begitu ya. Nah, akhirnya kita motivasilah anak-anak yang tidak mau ikut TKA ini nanti tetap ikut pembelajaran persiapan TKA. Nah, dengan cara selama ini Bapak Ibu guru hanya ngedrill soal, maka anak-anak yang tadinya tidak ikut TKA terus dipaksa ikut persiapan TKA itu tidak ada motivasi sama sekali. Wis nggak mau mikir, sudah nggak mau mengerjakan soal. Maka ini perlu trik nih, perlu strategi untuk setidaknya memotivasi mereka untuk lebih tertarik belajar TKA. Maka kemarin Mbak Wahyu akhirnya mengangkat melakukan pembelajaran tes TKA dengan menggunakan kuisis, Mentimeter yang itu dirasa lebih menarik bagi anak-anak. Saya kira itu relate sekali dengan kebutuhan Madua Bantul, terutama memfasilitasi nih anak-anak yang memang tadinya tuh nggak pengen ada anak jadi seperti itu. Dan nanti karena Bu Wahyu ini juga mengampu TKA ya Bu Wahyu ya, bagaimana panjenengan merancang soal-soal dengan menggunakan Mentimeter, Oasis, tapi dengan catatan harus sesuai dengan kisi-kisi. Nanti kita lihat apakah anak-anak yang tadinya itu memang benar-benar nggak mau siapan TKA menjadi saja. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Wahyu karena sudah mantul.
betul. Nah, kami mohonkan nanti petunjuk dan masukan-masukan dari Bu Katam. Mudah-mudahan nanti inovasinya Bu Wahyu ini bisa semakin baik dan semakin berkembang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Bu Katam untuk memberikan mungkin ya penguatan juga terkait dengan rancangan yang telah disusun Bu Wahyu ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inovasi yang luar biasa di Mandua Bantul, Mandua Sabdo Dadi. Terima kasih. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hasanah, luar biasa ya Bu. TKN ini besok November ya Bu ya? Iya, November. Pas banget ya. Kebetulan mapel Pas banget nggih. geografi itu juga pas ikut TKA ya. Iya, iya. Cuman saya belum melihat ini Mbak Wahyu Nur Afrita. Saya ucapkan selamat dulu lah. Apresiasi buat panjenengan. Sudah separuh perjalanan ini kegiatan latsarnya yang nanti akan diaktualisasi. Kalau bisa Mbak, ini kan ada permen dari SK Kementeri Dikdasmen ya, keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tahun 95 tahun 2025 ya, nomor tentang pedoman penyelenggaraan. Ini saya di materi panjenengan itu untuk penguatan saja nggih Bu Nur nggih. Kemudian saya juga melihat di makalah panjenengan sudah saya baca manfaatnya itu belum tertuju kemana ya manfaatnya gitu ya. Nanti ditambahkan untuk kegiatan-kegiatan itu luar biasa. Kalau TK itu memang dalam pembelajaran ya, melakukan pembelajaran ya, uji coba bukan asesmen ya, bukan ya. Kalau persiapannya ya nanti penguatan materi dan latihan soal itu ya. Karena di situ latihan memang di dalamnya itu proses pembelajaran ya Mbak ya. Ya, jadi nanti sebelum tes kan anak-anak itu udah lupa Bu materi kelas 10-11. Jadi perlu diingatkan kembali. Jadi pas proses pembelajaran itu saya paling menggunakan Mentimeter. Terus nanti pas latihan soal seperti saya adakan tryout itu pakai Quizzes. Soalnya kalau pakai Quizzes itu ada waktunya itu Bu. Jadi melatih mereka biar bisa mengatur waktu dan juga waktu mengerjakan Bu. Oh, tapi itu di dalam proses pembelajaran nggih? Nggih, dalam proses pembelajaran. Karena di sini saya kan melihat nih di kegiatan panjenengan merencanakan kegiatan pembelajaran. Cuman di sini kan itu harus ada bentuk seperti rancangan pembelajarannya enggak sih Mbak? Tiba-tiba jenengan menentukan media, menentukan materi itu sama enggak kalau kita mengajar di Ya Bu, modul ajar itu saya tambahkan proses penggunaan Mentimeter dan Quizzes dalam perancangan atau strateginya. Tak goleki modul ajar ki ketemu ya Mbak? Langkah-langkah jenengan modul ajar saya belum ditambahkan Bu yang modul ajar. Makanya bingung ujuk-ujuk mendesain dengan menggunakan teknologi. Lagi panjenengan nanti coba. Enggak salah sih Mbak, hanya tambahkan saja. Nggih. Terus ada. Nah, yang nomor 2 ini sebetulnya sudah bagus ini merencanakan kegiatan pembelajaran. Tapi begitu di tahapan, tiba-tiba menentukan media, menentukan materi, menyusun alur. Itu sebetulnya itu menyusun alur penyajian itu yang RPP-nya itu ya. Cuman enggak gitu. Itu luar biasa ini. Kalau judulnya sudah menjawab dari core isunya. Karena saya melihat judul panjenengan optimalisasi penggunaan media interaktif dalam pembelajaran TKA kelas 2. Karena menjawab core isu ya, kurang penggunaan media teknologi dalam pembelajaran itu. Insya Allah ini sudah ada, cuman tadi Mbak tegaskan kembali biar nanti panjenengan saat membuat aktualisasi mendokumentasikannya enggak
berlompat-lompat, nggak apa-apa lah nanti dengan Bu Nur. Karena di situ belum saya temukan Oke. Bu Nur manfaat manfaatnya itu siapa, bagi unit kerja Neki Opo, apa organisasinya apa, bagi guru apa, bahkan bagi pesertanya sendiri apa itu belum terlihat di makalahnya. Itu nanti bisa Baik, Bu. ditambahkan. Gitu aja Pak Khairul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Katam. Itu saat tadi apa yang disampaikan Bu Katam bisa dipahami Mbak Bayu. Nggih, Ya, Pak jadi Saged. perlu penguatan yang katakanlah mana yang tujuan, mana yang ini harus benar-benar nanti diperjelas sehingga nanti Nggih. akan arah arah penulisan, arah jenengan implementasi nanti akan jelas. Nanti untuk siapa, kapan dan ini akan sangat-sangat berfungsi. Apalagi nanti disampaikan tadi programnya bersamaan dengan waktu yang akan dilaksanakan bulan November ya. Tuh. Nggih. Iya. Oke, jadi sekaligus ini langsung nanti aktualisasinya langsung ya. Jadi langsung berimbas pada kebutuhan saat ini juga itu. Iya. Tuh. Betul, betul. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan semua aktivitas kegiatan didokumenkan. Karena nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan aktualisasi panjenengan di saat seminar yang akan datang. Mungkin itu, Bu Nur. Salam sehat selalu. Kagum Bapak. Bapak di Jogja Siap. atau di mana? Sedang di Oh, Jogja. di Jogja, di hatimu. Oke. Monggo pindah Jogja. Ya, aku di Jogja. Oh iya toh, kok nggak Iya, mampir? ya, ya sudah berkali-kali hampir Wah, nggak kabar. Tak mampir. itu kabari. Udah gitu, Terima monggo kasih. Terima silahkan kasih, Bu beraktivitas Kata, melanjutkan Mas ini. Ibu. Itu ya Mbak Wahyu. Nggih, terima Oke, kasih, Pak. betul. Kalau saya, mari kita tutup. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ya, nuwun. salam Amin. Bapak. Terakhir ya Allah niki. Ya, kuat.